Hari ini kita masih ada di dalam sermon series kita yang berjudul The Factory of Idols. Nah, hari ini kita ada di dalam minggu yang ketiga dengan judul di Idolatrous Pattern ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai cara kerja berhala dan nanti akan ditutup dengan pendekatan dasar bagaimana cara mengatasi berhala. Nah, sebelumnya kita baca dulu ayat bacaan kita hari ini dari Efesus 5 ayat 5. Di sini aku ambil dari terjemahan Firman Allah yang hidup karena terjemahan ini untuk ayat ini lebih mudah dipahami oleh kita dan tidak ada masalah dalam terjemahan ya. Jadi Efesus 5 ayat 5, saudara dapat yakin akan hal ini bahwa kerajaan Kristus dan Allah tidak akan dimiliki oleh orang-orang yang cemar atau yang serakah. Orang yang serakah sebenarnya adalah penyembah berhala, sebab ia mencintai dan memuja barang-barang yang indah dalam hidup ini. Nah, minggu lalu kita telah membahas bahwa berhala bukan hanya sekedar salah satu masalah atau dosa yang ada dalam Alkitab, melainkan berhala adalah akar dari segala dosa yang ada di dalam Alkitab. Oleh karenanya, seluruh Alkitab ditulis sebagai sebuah serangan total terhadap penyembahan berhala. Nah, dalam perjanjian lama mungkin berhala lebih banyak digambarkan sebagai patung dan ilah-ilah dari bangsa lain. Tetapi di dalam perjanjian baru, berhala lebih banyak digambarkan sebagai sebuah desire yang berlebihan dan pada akhirnya mengontrol dan mengikat hidup kita. Minggu lalu kita telah melihat ada banyak sekali berhala luar yang kita bisa temui di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita nanti akan explore lebih jauh di dalam sesi diskusi mengenai berhala dalam. Jadi kemarin berhala luar, hari ini kita akan explore lebih jauh mengenai berhala dalam. Sebelum minggu depan kita akan explore dari kisah-kisah di Alkitab ya. Kita akan explore dari kisah-kisah di Alkitab yang tentunya berkaitan dengan berhala. Nah, David Powlison menulis di dalam jurnalnya, idolatry becomes a problem of heart, a metaphor for human lust, craving, yearning, and greedy demand. Penyembahan berhala menjadi masalah hati, metafora atau gambaran dari tuntutan hawa nafsu, hasrat, kerinduan, dan ketamakan manusia. Desire yang berlebih yang menggantikan posisi Allah inilah yang kita sebut sebagai penyembahan berhala. Dengan demikian jelas, tidak ada bedanya antara kita dengan masyarakat kuno. Keduanya sama-sama memiliki masalah menyembah berhala, tapi manifestasi atau perwujudannya berbeda. Masyarakat kuno mungkin menyembah berhala dalam konteks patung, tapi masyarakat zaman sekarang menyembah berhala bukan dalam konteks patung, tetapi dalam konteks yang lain. Nah, kita sudah explore itu minggu lalu ya. Nah, kita juga sudah pernah membahas bahwa berhala itu bisa dibedakan menjadi dua, seperti yang ada di gambar ini ya. Ada berhala luar dan ada berhala dalam. Berhala luar itu ada di luar, ada relasi pertemanan, patung, dan sebagainya. Itu mudah dideteksi. Nah, tapi selain itu ada juga berhala dalam yang ada di dalam lingkaran itu ya. Jadi berhala luar itu sumbernya itu dari dalam hati. Nah, berhala dalam itu bisa dibagi menjadi 6, karena ada 4 bisa ditambahkan 2, yaitu kontrol, approval atau penerimaan, power kekuasaan, superiority atau merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, kemudian comfort atau kenyamanan, dan juga freedom, bahkan kebebasan bisa menjadi berhala. Ya, jadi kontrol, approval itu semua baik, tetapi ketika kita membuatnya menjadi lebih tinggi dari Allah, maka dia menjadi berhala. Dan saat dia menjadi berhala, maka dia akan menghancurkan hidup kita perlahan. Nah, berhala luar mudah dideteksi, tapi berhala dalam itu lebih sulit untuk dideteksi. Nah, sebelum kita membahas bagaimana cara melawan berhala hati, kita harus memahami dulu bagaimana cara berhala bekerja. Nah, seperti aku tulis di sinopsis untuk hari ini ya. Untuk menyerang musuh kita harus tahu strategi musuh. Nah, jadi hari ini kita akan melihat bagaimana cara berhala bekerja. Nah, hari ini aku akan explore 3 saja cara kerja berhala. Yang pertama, berhala itu bekerja melalui ketakutan atau rasa takut dan sombong atau rasa sombong atau fear and pride, dari rasa takut dan rasa sombong. Nah, ketika berhala bekerja di dalam hidup kita, senjata yang paling disukainya adalah ketakutan dan kesombongan. Rasa takut dan rasa bangga adalah perasaan mendasar bawaan kita. Sejak kita lahir, kita sudah punya rasa takut dan kita juga sudah punya rasa bangga. Tetapi rasa takut dan rasa bangga ini bisa menjadi salah satu indikasi tertentu dari penyembahan berhala kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, kapan kita merasa takut
atau kapan kita merasa sombong atau bangga? Ya, yaitu saat kita mengalami kekurangan atau kelimpahan atas apa yang kita sukai atau miliki. Jadi kalau kita kekurangan sesuatu yang kita sukai atau miliki, maka kita akan merasa takut. Kalau kita memiliki atau kelimpahan sesuatu yang kita sukai atau inginkan atau miliki bahkan, maka kita akan merasa bangga. Nah, kapan bangga jadi sombong? Yaitu saat kita sudah memasukkan unsur ego di dalamnya. Saat kita sudah merasa itu milik kita dan kita lebih baik daripada yang lain, maka rasa bangga itu berubah menjadi sombong. Dan saat kita mulai membandingkan dengan yang lain, maka itu juga sudah berubah menjadi sombong. Sebagai contoh, jika seseorang sangat menginginkan yang namanya kenyamanan atau comfort, apa yang menjadi ketakutan terbesarnya? Yaitu rasa sakit dan kemiskinan. Dan apa yang akan menjadi kesombongannya? Yaitu kenikmatan dan kelimpahan. Contoh lain, jika seseorang mencari namanya penerimaan atau approval dari orang lain, maka apa yang menjadi ketakutannya? Jadi saat dia kekurangan yang namanya penerimaan, jadi ditolak akan sangat menakutkan dan akan sangat menyakitkan. Dan apa yang akan menjadi kesombongannya? Yaitu saat penerimaan itu dia terima secara berlimpah, maka dipuji itu akan memuaskan hati dia. Jika seseorang menyukai status yang tinggi dan rasa hormat, mereka takut membayangkan direndahkan, tapi mereka akan meluap dengan kesombongan bila dianggap lebih unggul di atas yang lain. Jadi jelas, berhala itu dekat dengan setiap kita. Bahkan kita semua pun punya berhala-berhala kita. Contoh lain, bagaimana cara berhala bekerja pada seorang pemimpin organisasi yang memiliki berhala penerimaan dan pencapaian? Apa yang akan menjadi ketakutannya? Ia akan takut kalau kinerja organisasi yang dia pegang itu di bawah standar. Jadi ia malu di hadapan orang lain. Dia kan tadi berhalanya penerimaan, ingin diterima oleh orang lain dan juga pencapaian, punya target selalu yang tinggi. Dia akan menjadi takut ketika underperform dan dia dihujat oleh orang lain. Hal itu akan sangat menyakitkan baginya. Dan apa yang menjadi kebanggaannya? Tentu prestasi dan kesuksesan organisasi yang dia pimpin. Ini loh, sukses. Siapa pemimpinnya? Ya aku. Nah, jadi itu adalah dinamika bagaimana cara berhala bekerja. Nah, mungkin ada yang tanya, nah, kalau di Alkitab ada nggak contohnya? Ada. Contoh di Alkitab adalah Petrus, ya Simon Petrus. Kita semua tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Pertanyaannya, mengapa Petrus menyangkal Yesus 3 kali? Pertama, adalah karena kesombongannya. Ada malam sebelum Yesus ditangkap, Petrus berkata di dalam Matius ya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Nah, jadi mulai dari kesombongan. Kenapa dia sombong? Mungkin saja karena dia lebih unggul dibandingkan murid yang lain, atau karena dia lebih tua atau lebih dewasa dibandingkan murid yang lain. Karena saat itu murid yang lain lebih muda darinya dan Petrus sudah punya ibu mertua, berarti kan dia sudah menikah, tentu sudah lebih dewasa dibandingkan yang lain. Atau mungkin karena dia lebih paham dengan penjelasan Yesus dan sebagainya. Jadi dari kesombongannya. Tetapi kalau kita lihat keesokan harinya, dia yang seharusnya menjadi batu karang yang kokoh, yang akan membela gurunya, justru hancur berkeping-keping dan mengkhianati dan menyangkal gurunya. Jadi kesombongannya muncul sebelum keruntuhannya. Yang kedua, Petrus menyangkal Yesus karena dia takut ditolak dan hidupnya dalam bahaya. Pemberhalaan terhadap penerimaan dan keamanan inilah yang membawa Petrus menjadi seorang pengecut dan pengkhianat. Dia memberhalakan namanya penerimaan. Makanya ketika orang bertanya, apakah kamu murid-muridnya? Dalam hati, kok bisa tahu? Ya bisa tahu dari logatnya. Itu bukan logat orang Yahudi. Itu logat dari orang Galilea. Jadi, kamu pasti muridnya. Petrus bilang, bukan, aku tidak mengenal dia. Nah, dia ingin diterima dan dia ingin rasa aman. Supaya nggak diusik, dia harus berbohong. Akhirnya dia menyangkal Yesus. Jadi jelas, berhalanya terusik. Maka dia merespon dengan menyangkal. Aku nggak kenal kok. Nah, yang ketiga, yang terakhir. Setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali, Yesus mati, kemudian Yesus menampakkan diri, Yesus ketemu dengan Petrus. Dan dia berkata sebuah perikop yang terkenal ya, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Kemudian di akhir perikop itu sebenarnya kalau kita baca tapi jarang dibahas ya. Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus bahwa dia akan mati di masa yang akan datang. Dia akan martir demi nama Yesus.
Tapi kalau kita lihat di Yohanes bagian pasal terakhir, bagian berikutnya mengatakan Petrus berkata, hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Jadi Yesus mengatakan bagaimana Petrus akan mati someday, martir ya. Lalu Petrus berpaling, ia melihat Yohanes, murid yang dikasih, dan dia malah bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan Yohanes? Nah, Tuhan Yesus bilang kamu akan mati, martir, tapi dia membandingkan dirinya dengan Yohanes. Dia iri dengan Yohanes. Hal ini tentu bukan karena ia peduli pada Yohanes, tapi karena ia sepertinya iri pada apa yang terjadi pada Yohanes. Jelas, kenyamanan hidup telah menjadi berhala Petrus. Yang kedua, berhala bekerja melalui cara berpikir saya berhak. Nah, dalam banyak hal kita sering kali menganggap diri kita berhak menerima banyak hal. Jika kita adalah ketua kelas, kita merasa berhak menerima penghormatan dari semua murid dalam kelas. Jika kita adalah seorang yang berprestasi, kita merasa berhak menerima pujian dan sanjungan. Padahal di sisi lain, mungkin kita sendiri tidak pernah mengapresiasi orang lain. Pemikiran saya berhak karena sesuatu itu juga bisa menjadi salah satu indikator untuk mendeteksi berhala kita. Nah, bahkan yang lebih parah lagi, seperti di slide ini ya, seringkali kita mengatakan saya berhak menerima ini karena saya sudah melakukan kebaikan A, B, C, dan seterusnya. Kita mengira saat kita sudah melakukan perbuatan baik, maka hal itu memberi izin atau excuse bagi kita untuk melakukan perbuatan jahat. Sebagai contoh, nah mungkin bingung ya, maksudnya gimana sih? Nah, ini contoh yang sangat erat di dalam hidup kita sehari-hari ya. Sebagai contoh, beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan seorang menteri yang tertangkap korupsi karena ekspor ilegal gitu ya. Setelah melewati proses interogasi, dia malah berkata seperti ini. Ingat, saya tuh sudah memberikan banyak medali untuk negara ini di SEA Games. Jadi dari kata-katanya jelas, ia ingin mengatakan dia sudah berjasa A, B, C, dan seterusnya untuk negara. Sehingga ia merasa perbuatan korupsi yang ia lakukan harusnya bisa diterima dan bahkan diampuni oleh orang lain. Atau cerita lain, tahun lalu dunia apologetika Kristen dikejutkan dengan kematian seorang tokoh besar. Ya udah perlu sebut namanya ya, tapi inisialnya R, pasti tahu. Setelah beberapa lama ketika dia meninggal, ada beberapa orang yang mengadukan kepada polisi mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh apologet ini. Setelah galeri HP-nya dibuka, ditemukan banyak sekali foto cewek yang kemungkinan besar adalah korban-korban dari perbuatan cabul tokoh ini. Nah, kepada seorang perempuan yang ia datangi, ia berkata bahwa ia sudah capek karena dia barusan memberi sesi atau seminar apologetika dan dia merasa berhak untuk menerima hiburan dengan melakukan seks bebas dengan para wanita yang ia temui di negara-negara yang ia kunjungi. Ada dari India, dari Malaysia, dan seterusnya. Jadi jelas, ini adalah hal yang sering kali kita lakukan. Di balik logika berpikir, saya sudah melakukan kebaikan tertentu, maka sekarang saya berhak menerima tertentu, atau saya boleh melakukan kejahatan tertentu, adalah berhala yang bekerja secara licik dan cerdik. Nah, cara kerja yang ketiga adalah berhala menyatakan diri dalam berbagai bentuk dosa. Ya, berhala bisa menjadi akar dari berbagai dosa yang ada. Sebagai contoh, ya, kalau kita melihat Yudas Iskariot yang berkhianat pada Tuhan Yesus, kita mungkin akan bertanya, mengapa Yudas berkhianat? Jawabannya sederhana, karena dia memberhalakan uang. Jadi berhalanya adalah uang. Berhala uang ini menjerat Yudas Iskariot dalam lingkaran setan berbagai macam dosa, seperti berbohong, bersekongkol, dan berkhianat pada Yesus. Sebagai contoh yang pertama, berhala uang membuat Yudas berbohong saat ada seorang wanita meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Yudas berkata, harusnya minyak itu bisa dijual dan uangnya diberikan pada orang miskin. Kelihatannya baik ya, tapi sebenarnya dia tidak berminat untuk melakukan itu. Dia adalah seorang bendahara di kalangan murid-murid Tuhan Yesus, dan dia adalah seorang pencuri. Jika minyak itu tidak diberikan pada kaki Yesus, dia bisa menjual dan dia bisa mengantongi uangnya untuk dia sendiri. Yang kedua, kecintaannya pada uang membuat Yudas bersekongkol dengan para pemimpin Yahudi untuk menangkap Yesus. Padahal dia hanya menerima 30 keping perak.
Dan pada akhirnya dia berkhianat pada Yesus dengan memberikan ciuman palsu di Taman Getsemani. Dia datang, dia mencium Yesus, itu tradisi zaman itu, dia berkata, "Salam guru." Lalu dia mundur, dia berkata kepada tentaranya, "Inilah orang yang tadi aku bilang, tangkap dia." Jadi berhala uang telah membuat berbagai macam dosa. Bukan hanya di dalam diri Yudas, tapi juga di dalam diri setiap kita. Jadi kita pun juga sebenarnya plus minus ya, mirip juga dengan Yudas. Kita punya berhala dan kita juga seringkali berbohong, kita seringkali bersekongkol dan mengkhianati orang lain karena berhala yang kita miliki. Nah, seorang profesor di Australia, ini orang Indonesia, tapi dia bekerja di Australia, Sam Sunjaya berkata, kisah Yudas adalah sebuah pengingat abadi bagi setiap orang Kristen, bahwa pelayanan kita yang giat di dalam pekerjaan Allah, dan bahkan relasi kita yang dekat dengan Allah, melalui doa setiap hari, bahkan saat teduh setiap hari, bukanlah indikator yang terpercaya bahwa kita tidak memiliki berhala hati. 3 tahun bersama Yesus secara intim dan dekat berarti Yudas mendapatkan pengajaran yang terbaik dan bukti paling kokoh yang dibutuhkan untuk mengikuti seorang pemimpin paling agung yang pernah hidup. Tapi kalau kita lihat hati Yudas begitu terjerat dengan cinta akan uang. Ini bukan berarti kita nggak boleh saat teduh, nggak boleh doa, bukan. Tetapi hal ini menunjukkan bahwa saat kita banyak pelayanan, hal itu tidak berarti kita tidak punya berhala. Setiap kita pasti punya berhala. Bahkan Yudas pun yang dekat dengan Yesus. Nanti kalau kita sudah bahas tentang Petrus pun, semua juga memiliki berhala. Nah, pertanyaan kita harus tanyakan pada diri kita. Kita ini terjerat pada berhala apa? Baru nanti kemudian Yesus bisa pulihkan. Baru dipulihkan secara perlahan. Oke, jadi kita sudah melihat barusan 3 pola kerja berhala. Pertama, berhala bekerja melalui rasa takut dan sombong. Kedua, berhala bekerja melalui rasa berpikir saya berhak. Dan yang ketiga, berhala bisa menyatakan diri dalam berbagai bentuk dosa. Maka pertanyaan berikutnya adalah, nanti kan kita bawa ke Gospel Connection ya. Bagaimana cara menyingkirkan berhala hati itu? Oke lah, kita sudah bahas selama 3 minggu mengenai berhala. Oke, saya paham. Tapi bagaimana cara saya bisa menyingkirkan berhala hati? Nah, ada 3 pendekatan yang bisa digunakan. Nanti kita akan bahas satu persatu secara lebih detail. Ya, kita akan temukan mana yang terbaik pendekatannya. Nah, yang pertama adalah pendekatan moralistik atau legalistik. Nah, pendekatan ini berkata, masalahnya adalah kamu melakukan sesuatu yang salah dan melanggar hukum Allah. Maka bertobatlah. Nah, sering ya kita dengar bahkan di dalam gereja, kamu tuh sudah berdosa, bertobat sekarang. Kalau tidak, kamu akan masuk neraka sekarang. Nah, kayak gitu. Sering banget kita dengar hal-hal kayak gitu dalam gereja. Apakah pendekatan ini bisa mengubah seseorang? Tidak. Mengapa? Pendekatan ini hanya berfokus pada perilaku dan tidak mencapai akar masalahnya. Nah, kita lihat diagram pohon ini ya. Jadi, berhala yang kita tunjukkan itu di atas, surface idols. Bisa dalam bentuk macam-macam berhalanya. Tapi berhala itu, kalau kita potong pohon bagian atasnya, besok akan tumbuh lagi. Potong lagi, besok tumbuh lagi. Maka tidak akan hilang. Nah, kita harus bagaimana cara supaya menebang pohon supaya nggak tumbuh lagi? Ya dicabut dari akarnya. Jadi berhala yang di atas itu sebenarnya adalah punya berhala di dalamnya, core idols yang di dalam. Ada control, power, approval, dan sebagainya. Nah, akarnya apa? Masalahnya kalau kita tanya dari core idolsnya, yang di bawah, rootnya, kita meragukan Allah. Kenapa seseorang berbohong? Karena dia meragukan kasih Allah buat dia. Kenapa seseorang mencuri? Kenapa seseorang melakukan seks bebas? Mengapa seseorang membunuh? Karena dia punya masalah dengan Allah. Jadi rootnya apa? Dia tidak merasa Allah cukup buat dia tidak menyadari Allah yang sudah mengampuni dia merasa Allah tidak memberikan identitas yang cukup, maka dia mencari di tempat lain, atau bagaimana? Harus dicari akarnya. Kalau hanya menyelesaikan dari atasnya doang, dengan cara, kamu sudah salah, bertobat sekarang. Ya oke lah bertobat. Besok kumat lagi. Besok kumat lagi. Jadi nggak ada gunanya memodifikasi perilaku. Hanya memodifikasi perilaku tidak cukup. Diperlukan transformasi hati. Makanya aku sering kali bilang, Injil itu bukan memodifikasi perilaku. Kamu jangan berbohong ya. Oke, ini nggak bohong. Seminggu lagi nggak bohong. 2 minggu nggak bohong. Nanti 1 bulan, 2 bulan, bohong lagi.
Jadi apakah cukup dengan modifikasi perilaku kayak begitu? Tidak bisa. Harus dari dalam hati. Karena dari hati terpancar keluar. Nah, contoh lain, ada ilustrasi dari bukunya Kyle Idleman, bagus banget ya, bukunya Gods at War. Dia memberikan ilustrasi seperti ini. Bayangkan, pada suatu hari kita ingin beristirahat sejenak dari pekerjaan mungkin sekolah ya, yang sudah penuh sekali pekerjaan di sekolah. Nah, terus kita memutuskan untuk berkemah di pinggir sungai. Nah, sampai di sana kita sudah bangun tenda, lalu kita melihat ke arah sungai, ada tumpukan sampah yang menyambut kita di sana. Nah, sangat mengganggu pemandangan. Nggak tahan dengan itu, kita turun sendiri ke sungai dan membersihkan sampah-sampahnya. Oke, sekarang sungainya sudah bersih. Sekarang kita beristirahat, bersantai, dan menikmati keindahan sungai di tempat kita berkemah. Lalu kita tidur. Besok paginya, sampah dalam jumlah yang lebih banyak daripada kemarin muncul lagi di sungai. Kita mungkin bertanya, kok bisa muncul sampah lagi? Seolah-olah hasil kerja keras kita kemarin tidak ada gunanya. Nah, penasaran dengan itu, kita berjalan menyusuri sungai sampai ke atas, ke hulu. Dan setelahnya di sana kita mendapat jawabannya. Kenapa sungai itu kotor lagi? Padahal sudah dibersihkan. Ternyata bagian atas atau hulu sungai itu sudah menjadi tempat pembuangan sampah selama bertahun-tahun. Yang kemudian sampahnya mengalir ke bawah dan melewati tempat kita beristirahat kemarin. Nah, termasuk di bagian tadi kita beristirahat, makanya muncul sampah. Habis dibersihin, besok muncul lagi. Dan itu terjadi terus. Jadi jelas, bagian atas sungai itu harus dibersihkan. Kalau kita hanya membersihkan bagian bawah sungai, besok muncul lagi, besok muncul lagi. Bagaimana caranya supaya sungainya bisa bersih? Ya bagian atasnya harus dibersihkan, nggak ada lagi pembuangan sampah di atas, maka nanti di bawah tidak keluar lagi sampah. Demikian juga dengan hati kita. Bagian hulu, bagian atas sungai, itu adalah hati kita. Di situ ada banyak sekali berhala hati. Ada tadi ya, control, approval, superiority yang berhala dalam itu di situ. Lalu dari situ keluar berbohong, mencuri, memberhalakan teman, memberhalakan keluarga, memberhalakan yang lain. Ya kalau kita hanya memotongnya bawah, besok muncul lagi. Mungkin tidak dalam hal yang sama, tapi yang lain. Kenapa? Akarnya belum diubah. Akarnya masih bermasalah. Jadi akarnya itu hulunya harus diselesaikan, maka hilirnya pasti akan bersih. Jadi jelas, mengatakan kamu berdosa, kamu harus bertobat sekarang juga, itu tidak akan menyelesaikan permasalahannya. Kita harus mencari akar masalahnya dulu. Mengapa saya punya keinginan melakukan hal yang salah? Keinginan apa yang membuat saya melakukan hal itu? Apa berhala di balik keinginan yang salah itu? Nah, pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikologi atau antinomianisme. Nah, pendekatan ini berkata, masalahnya kenapa kamu berdosa adalah kamu tidak memahami betapa Allah mengasihi kamu apa adanya. Jadi sekarang bersukacitalah. Allah tuh mengasihi kamu apa adanya. Udahlah, Allah tuh menerima kamu apa adanya. Kau berdosa nggak apa-apa. Allah tuh begitu besar kasihnya, dia mengasihi kamu. Sekarang bersukacitalah, rejoice, dan pergi. Apakah ini menyelesaikan masalah? Ya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Contoh terbaik yang aku temui ya untuk pendekatan ini adalah akhir-akhir ini aku menemukan ada salah satu pastor TikTok ya yang mungkin lagi terkenal akhir-akhir ini. Nah, dia isi TikToknya tuh kayak gini. Oke, aku mau ngomong ya. Tenang dulu, kita tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam, terus keluarkan semuanya. Aku tahu sampai hari ini masih ada beberapa hal yang kamu belum bisa ngomong. Beberapa hal yang kamu nggak bisa bilang siapa-siapa. Pasti dosa ya, konteksnya pasti dosa. Nah, aku ada di sini untuk bilang itu semua bukan salahmu. Itu nggak pernah salah lu. Kamu nggak usah merasa malu lagi. Kamu pantas bahagia. Dan itu bukan rasa sakit yang harusnya kamu pegang. Jadi hari ini lepasin yuk, tinggalin semuanya. Mulai besok dengan hari yang baru, Tuhan sayang banget sama kamu. Jangan lupain itu, Tuhan sayang banget sama kamu. Apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Ya tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Dan ini justru menimbulkan masalah baru. Ya, yang pertama adalah ini menghilangkan keadilan Allah dan ini meremehkan kekudusan Allah. Allah itu kudus, Allah itu adil, semua dosa akan musnah di hadapan Allah. Kita sudah pernah bahas itu di sermon series kemarin. Jadi dengan mengatakan sudah nggak apa-apa, Tuhan sayang,
Oke lah, Tuhan sayang, gitu. Hanya itu terus diulang-ulang, itu berarti kamu akan menyesatkan orang. Karena kamu tidak memberitakan Allah yang kudus dan Allah yang adil. Alkitab jelas, tidak ada seorang pun yang bisa ketemu dengan Allah kalau tidak hidup kudus. Dan yang kedua, pendekatan ini punya masalah apa? Orang yang dikatakan seperti itu, besoknya akan berdosa lagi. Ya kan? Enggak apa-apa, bukan salahku kok. Tuhan sayang sama aku, enggak apa-apa lah aku dosa. Tuhan kan sayang aku apa adanya. Besok dosa lagi, datang lagi sama Tuhan, minta ampun lagi, besok dosa lagi, rak popo. Tuhan sayang sama aku. Enggak apa-apa, enggak usah. Bukan salahku tadi kan, bukan salahku. Itu bukan salahku, bukan rasa sakit yang harusnya aku terima. Besok dosa lagi. Itu sama orang yang korupsi gimana? Ya bukan salahku loh. Orang yang korupsi bilang, bukan salahku. Tuhan sayang sama aku, besok korupsi lagi. Jelas, pendekatan ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Pendekatan ini hanya berfokus pada perasaan, seakan-akan diterima. Padahal masalahnya itu lebih dalam dari itu. Ya, kita harus menemukan alasan di balik perasaan kita. Mengapa kita merasa sangat putus asa saat hal ini atau itu terjadi? Apa keinginan berlebihan yang tidak terpenuhi? Apa berhala yang atau keyakinan yang salah di balik keinginan itu? Memberitahu diri bahwa Allah mengasihi Anda, jadi bergembiralah, tidak cukup. Hal ini merupakan keadilan dan kekudusan Allah dan juga pertobatan manusia. It's okay aku dosa, Allah mengasihi aku. It's okay, maka tidak ada pertobatan. So pertanyaannya bagaimana yang benar? Ya pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan Injil. Ya, seperti apa pendekatan Injil? Pendekatan Injil itu berkata, masalahnya kamu mencari sesuatu di luar Kristus untuk bahagia. Kamu sudah menyembah berhala dan kamu menolak Allah yang benar. Jadi sekarang bertobat dan bersukacitalah. Jadi dua-duanya bertobat dan bersukacitalah. Yang pertama bertobat, pendekatan ini membongkar dosa yang sesungguhnya di balik perilaku kita dan perasaan-perasaan yang salah. Karena masalahnya adalah kita menyerahkan diri pada berhala, tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Ini akar masalahnya, dicari dulu, dibuka, diselesaikan. Berhala dan dosa itu membelenggu hati kita. Jadi berhala itu mengunci kita, memenjarakan kita. Maka harus apa caranya? Ya dibuka dulu belenggunya. Dibuka dulu, dibebaskan dulu, bertobat akhirnya harus dibuka bertobat. Gak bisa terus hidup di dalam dosa. Caranya bagaimana? Gak bisa dong dengan kekuatan kita sendiri. Karena kita adalah orang berdosa, sudah melanggar kekudusan Allah. Kita tidak bisa diselamatkan, dan kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa menyelamatkan kita? Apa yang bisa membebaskan kita dari belenggu dosa itu? Jawabannya, hanya kasih karunia Allah yang bisa membebaskan itu. Di dalam bukunya, Pilgrim Progress, John Bunyan berkata, sebelum seseorang dipulihkan, kasih karunia Allah harus membuka dulu belenggu-belenggu di dalam hati. Harus dibuka dulu, baru bisa dipulihkan. Ya nggak bisa dong memulihkan doang, tapi dalamnya masih rusak. Jadi sama kayak tadi, cuma membersihkan sampah di luar, tapi hatinya masih rusak. Harus dari dalam dibuka, dicari masalahnya, dibongkar, lalu diperbaiki dari dalam, dipulihkan. Bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan kasih karunia Allah. Hanya karena kasih karunia Allah sajalah kita dimampukan untuk bertobat dari berhala. Tapi bukan hanya bertobat. Kalau hanya bertobat, Allah jahat. Sudah kamu berusaha sendiri, bertobat sendiri. Allah jahat. Allah memulihkan, terus dilepas, ditinggalkan sendiri. Itu Allah jahat. Tapi Allah kita baik. Dia bukan hanya memperbaiki hati kita, melepas belenggu, tapi dia juga memampukan kita untuk menjalani hidup pertobatan kita setiap hari. Itulah mengapa kita juga bisa bersandar pada kasih karunia Allah. Kita bersandar pada kasih karunia Allah setiap hari yang menyelamatkan kita, yang membawa kita pada pertobatan. Ingat, kasih Kristus begitu kuat untuk melepas belenggu dosa dan begitu indah untuk dinikmati. Jadi kita bisa bertobat dan bersukacitalah. Satu-satunya cara untuk menyingkirkan berhala adalah dengan bersandar pada keindahan dari kasih karunia Allah dan Injil Kristus. Ya nanti ini diagram ini bisa kalian eksplor sendiri ya supaya lebih detail karena kita nggak punya cukup waktu untuk membahas ini secara detail. Yang sebelah kiri cari berhala surface yang di luar,
lalu explore bagian dalamnya, core idolsnya, berhala internal lagi ada 6, lalu dicari akarnya. Kenapa? Kalau saya mencari penerimaan di luar, apakah kasih Kristus kurang cukup untuk saya? Bukankah saya sudah diterima oleh Kristus? Mengapa saya mencari penerimaan di tempat lain? Mengapa saya mencari kekuasaan di tempat lain? Mengapa saya mencari banyak sekali uang dan menyembah berhala dan bukan menyembah Kristus? Apakah anugerahnya kurang? Bukanlah kita adalah anak-anak Allah, tapi kenapa kita mencari di tempat lain? Apakah identitas kita sebagai manusia yang baru, sebagai anak-anak Allah itu kurang? Maka saya mencari di tempat lain. Jadi cari akarnya. Setelah itu selesai, datang pada Injil pertobatan. Diubah, lalu akhirnya diubah dari akar seperti gambar sebelah kanan. Dari dalamnya. Dengan Injil, kita mengenali Allah. Siapa Allah yang kita sembah? Dia adalah Allah yang baik. Dia sudah datang, memberikan hidupnya, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia adalah Allah yang memberikan identitas kita yang baru. Kalau sudah baru, ngapain lagi kita cari di tempat lain? Kalau dia sudah memberikan kemurahannya, ngapain lagi kita mencari kekuasaan dan hidup untuk itu? Kalau dia sudah menerima kita, Allah mau melayani kita. Bahkan Yesus mengatakan, seorang pemimpin melayani. Kalau dia sudah mau melayani, kenapa saya kok menjadi pemimpin kok yang bossy banget, yang bukan servant leader? Kenapa? Jadi diperbaiki, diperbarui, hatinya diperbaiki, maka yang keluar pasti buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Jadi dari luar masuk ke dalam hati, hati diperbaiki, maka perilaku pasti akan baik. Oke, nah mungkin ada yang tanya, ini terakhir ya, ada yang tanya, apa langkah praktisnya yang bisa saya lakukan? 1, sebutkan nama berhalanya. 2, bertobat dari berhala. Akui dan sadari bahwa dengan menyembah berhala kita telah menggantikan Allah dengan yang lain. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang saya cari dari berhala itu? Apakah berhala itu bisa memberikan sesuatu yang hanya bisa diberikan oleh Kristus? Misal uang. Apakah uang bisa memberikan kebahagiaan? Iya. Tapi apakah bisa memberikan kebahagiaan kekal yang hanya bisa diberikan oleh Kristus? Tidak. Nah, jadi telusuri, cari itu ya. Dan yang ketiga, bersukacitalah dalam Kristus. Bersyukur atas korban Kristus yang menyelamatkan kita yang berdosa, dan tanyakan pada diri, bagaimana cara Kristus memberi kita dengan jauh lebih berlimpah dari semua yang bisa diberikan oleh berhala-berhala di dunia ini. Renungkan apa yang sudah Kristus lakukan dan berikan pada kita, dan bersukacitalah. Dan terakhir, bahan untuk diskusi, nah ini yang minggu lalu ya, silahkan dieksplor berhala hati. Nah ini yang pertama, berhalanya kekuasaan, penerima, atau yang kedua penerimaan, yang ketiga kenyamanan, keempat kontrol, nah yang kelima superioritas, yang keenam kebebasan. Nanti sambil diskusi silakan dibaca per baris dan ditanyakan kepada diri, apakah ini berhala dalam core idols yang saya miliki. Nanti tanyakan pada diri, dan tentu pembahasan kita hari ini tidak akan selesai semua kalau di dalam diskusi. Tentu saya memerlukan teman-teman untuk memikirkan dan merenungkan bahan refleksi ini setiap hari di selama seminggu ke depan untuk mencari berhala hati demi memperbaiki hidup masing-masing.